Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh mahasiswa manajemen perbankan. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada minggu ini kita tidak bisa melakukan perkuliahan secara luring atau secara tatap muka. Nah, oleh karena itu saya share video penjelasan mengenai materi kita hari ini ya. Oh ya, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin pada teman-teman semua. Saya mohon maaf jika selama saya memberikan materi, terdapat berbagai kekurangan, mungkin ada hal-hal yang belum kurang berkenan. Ya. Oke, baik teman-teman semua. Pada materi kali ini kita akan membicarakan mengenai strategi pemasaran bank. Seperti yang teman-teman ketahui, bank saat ini sangat banyak jumlahnya ya di Indonesia. Lalu kemudian kita lihat juga tingkat persaingannya juga semakin tajam ya antara bank yang satu dengan bank yang lainnya. Nah, karena itu selain bank itu harus menguasai cara pengelolaan dananya dari sisi keuangannya, bank saat ini juga harus memperhatikan yang namanya sisi pemasarannya. Nah, ya jadi bagaimana dia bisa memasarkan produk dan jasa yang dia berikan. Ya karena bank saat ini sangat banyak teman-teman semua ya. Jadi kita sebagai nasabah nih bisa sangat mudah untuk berpindah di antara bank satu dengan bank yang lainnya. Kita mungkin merasakan sendiri ya kalau saat kita sudah memilih salah satu bank tapi kemudian jasa yang diberikan bank tersebut kurang bagus ya kurang optimal lah istilahnya ya pasti misalnya kita menggunakan mobile banking, menggunakan fasilitas-fasilitas yang lain, tapi fasilitas yang diberikan tersebut kurang memadai, kurang optimal. Nah, maka kita saat ini sangat mudah kita bisa saja langsung pindah ke bank yang lainnya ya, atau kita bisa menjadi nasabah bank yang lainnya. Nah, karena itu bank harus berhati-hati. Masalah pemasaran atau strategi pemasaran ini cukup harusnya bisa menjadi perhatian utama juga nih untuk banknya, karena bagaimanapun strategi pemasaran yang baik itu bisa menghasilkan strategi pemasaran yang baik dapat memberikan hasil yang cukup baik juga untuk banknya dari sisi dia menyalurkan produk dan jasanya ya. Oke, baik kita langsung mulai saja ya. Wah ya. Mungkin kalau kita berbicara tentang pemasaran, ini teman-teman semua saya harapkan ya masih bisa mengingat ya, masih ingat nih, harusnya masih ingat ya. Ini sedikit materinya manajemen pemasaran ya, walaupun kita konsentrasi keuangan. Nah, ini materi bauran pemasaran ya, ini tidak boleh dilupakan teman-teman semua ya. Harus tetap diingat. Bauran pemasaran itu ada yang namanya produk, kemudian ada harga, ada lokasi, dan ada promosi atau 4P ya. Nah, produk, price, place, promotion. Nah, ini pokoknya ini tidak boleh tidak ingat ya. Nah, ini harus diingat, dihafal ya di luar kepala nih. Jadi kalau ditanya bauran pemasaran itu apa? Nah, ini kita bisa menjawab ya, produk, price, place, dan promotion. Produk itu bagaimana nanti memasarkan dari sisi kita menambah nilai tambah dari produknya. Produknya nilai tambahnya apa sih? Sekarang produk yang tidak punya nilai tambah itu tidak akan laku dijual. Kalau hanya biasa-biasa saja ya banyak ya pasarannya, saingannya akan banyak. Orang tidak akan antara umpamanya kita memproduksi produk A ya, sementara produk A ini punya saingan ya produk B, C, D yang juga sama, tidak ada kelebihannya ya. Nah, tentu saja konsumen memilih produk kita kemungkinannya juga tidak terlalu besar ya karena produk yang dipilih konsumen kalau konsumen memilih produk kita pun dia tidak memilih produk kita pun tidak apa-apa karena produk kita tidak punya nilai tambah apa-apa dibandingkan dengan produk yang lainnya ya karena itu nih harus dari produknya dulu nih harus punya nilai tambah. Lalu harga di sini kalau untuk produk biasa mungkin harga jualnya ya kalau di sini mungkin tingkat suku bunga yang diberikan kalau untuk bank ya bunganya berapa nih kita kalau mau nabung pasti dari sisi kita seorang nasabah penabung ya pasti kita carinya yang bunganya paling tinggi ya. Mana nih bank mana yang bunganya paling tinggi sehingga kalau saya taruh uang saya atau saya simpan uang saya di sana itu pasti akan mendapatkan bunga yang cukup lumayan ya. Tapi kalau kita dari sisi nasabah kredit
Ini kebalikannya, kita cari bunga yang paling rendah ya. Jadi kalau kita mau pinjam, ya kalau bisa bunganya jangan terlalu tinggi. Ya, jadi tidak memberatkan kita nanti pada saat membayar angsuran dan membayar cicilan bunganya ya. Lalu lokasi, teman-teman. Nah, ini juga kalau dulu ini bagi bank lokasi ini biasanya lokasi kantornya ya strategis atau tidak sehingga mudah dijangkau oleh nasabahnya. Namun ini ada sedikit perubahan nih teman-teman sejak adanya kemajuan teknologi ya, terutama dengan penggunaan ATM, optimalisasi penggunaan mesin ATM ya, sekarang bisa setor uang, tidak hanya bisa menarik uang ya, bisa transfer dan sebagainya, juga adanya mobile banking. Lokasi ini menjadi antara berkuranglah peranannya ya. Jadi dia, kalau kita kan dulu mau store ke bank dalam jumlah mau store ke bank harus mau store uang harus ke bank. Kalau sekarang tidak, sudah ada mesin ATM, sudah ada mesin ATM yang berfungsi juga untuk bisa menyetorkan uang. Ya. Lalu mau apa-apa itu biasanya harus ke bank. Nah kalau sekarang tidak, kita transfer tidak perlu pakai ATM, pakai mobile banking menggunakan telepon juga sudah bisa ya, pakai handphone. Nah ya, jadi posisi lokasi ini kalau menurut saya sudah mulai agak berkurang nih. Bank itu sebenarnya tidak perlu terlalu banyak cabang ya, dia tidak perlu banyak kantor cabang, sudah bisa efisiensi nih karena digantikan oleh teknologi ya. Lalu yang terakhir dari sisi promosi, nah ini harus pinter-pinter nih karena saat ini bank bersaing teman-teman semua ya, dan mereka banyak sekali yang menawarkan produk-produk beragam yang juga sangat menarik. Nah tinggal bagaimana nih trik dari bagian promosinya. Oke, strategi yang pertama yaitu strategi produk. Jadi bagaimana sih bank ini bisa mengelola pasifa dan aktifanya. Pasifa apa teman-teman? Jangan sampai lupa ya, pasifa ini berarti sumber dananya yang berasal dari pihak pertama, kedua, dan ketiga. Ya, yang paling besar sih, yang paling dominan itu dari pihak ketiga, itu dari tabungan, deposito, ya yang disetorkan oleh masyarakat ke bank. Nah, bagaimana nih dia triknya ya? Kira-kira produk tersebut nilai tambahnya apa? Kira-kira dengan nasabah itu menabung, nah mereka mendapatkan keuntungan apa? Nah, ya. Dari sisi aktiva juga seperti itu, teman-teman. Kira-kira bagaimana nih supaya kredit yang ditawarkan itu menarik, ya, lalu kemudian juga punya nilai tambah. Jadi, walaupun mungkin bunganya sedikit tinggi ya, atau harga kalau di bank ini berarti tingkat suku bunganya sedikit lebih tinggi, tapi dia punya nilai tambah lainnya. Nah, sehingga nasabah itu juga akhirnya ya sudah, nggak apa-apa bunganya sedikit lebih tinggi, tapi mungkin ada nilai-nilai plus lainnya. Nah, seperti itu. Nah, itu tinggal bagaimana bank bisa mengemas strategi produk ya. Oke. Kita lihat di sini ya, bank dapat menyiasati strategi produk dengan memberikan pelayanan simpanan. Umpamanya pelayanan simpanannya bagus ya, umpamanya menarik simpanannya itu gampang, mudah ya. Lalu umpamanya variasi produk simpanannya banyak ya, giro ada giro, deposito, tabungan juga mungkin macam-macam ya, tabungan pendidikan, tabungan macam-macam lah. Nah itu juga menarik perhatian dari nasabah untuk menyimpan dananya ya. Lalu ada perdagangan valuta asing. Nah ini juga kemudahan juga nih untuk bank tersebut ya, dalam memasarkan produknya dari sisi pasifa, sehingga kalau kita sebagai nasabah semakin banyak kemudahan yang kita dapatkan, tentu akan semakin menarik perhatian kita untuk menyimpan dana kita di bank tersebut. Oke, yang sebaliknya ialah produk dari sisi aktiva. Nah, ini bagaimana nih strategi dari bank? Ya, dia bisa ngasih fasilitas pinjaman yang menarik sehingga nasabah itu tertarik untuk meminjam di bank tersebut. Nah, ya bisa mungkin jenis kredit yang ditawarkannya diperbanyak ya, atau mungkin ada nilai-nilai kemudahan-kemudahan lain lah yang diperoleh oleh nasabah kalau dia meminjam dana dari bank tersebut. Ya, jadi fasilitas pinjamannya nih harus ditingkatkan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ialah strategi harga. Strategi harga ini dari sisi pasifa maupun sisi aktiva, teman-teman semua. Ya, jadi misalnya dari sisi pasifa di sini
bagaimana caranya ya bank tersebut tuh bikin suku bunga yang serendah mungkin ya. Karena apa? Kalau semakin tinggi suku bunganya, yaitu tentu kemungkinan dia akan menanggung biaya dana yang cukup tinggi. Tapi di sisi lain, caranya dia harus kasih kompensasi yang lain. Kalau dia mau memberikan suku bunga yang tidak terlalu tinggi, maka ada kompensasi kemudahan lain yang harus dia tawarkan kepada nasabahnya ya. Misalnya kemudahan penarikan dana, ya kemudian mungkin ada kemudahan-kemudahan atau tambahan-tambahan layanan ya yang dia berikan dari sisi pasifah sehingga walaupun suku bunganya kecil nasabah tetap merasa nyaman untuk menabung di bank tersebut ya. Lalu kemudian dari sisi aktiva. Nah, ini kalau dari sisi aktiva ya kalau bisa dia ngasih bunga kredit ini bank ini kalau bisa setinggi mungkin supaya dapat untungnya kan banyak ya teman-teman ya. Tapi ini juga susah-susah gampang nih karena bank itu kan bersaing teman-teman semua. Jadi kalau dia menaikkan suku bunga terlalu tinggi, itu juga akan menyulitkan dia untuk memasarkan kreditnya. Nah, ini juga perlu disiasati kalau dia menggunakan suku bunga yang tinggi, harus ada fasilitas kredit pendukung untuk sebagai kompensasi dari tingginya suku bunga yang dia tetapkan kepada nasabahnya. Oke, faktor-faktor penentu strategi harga bank. Yang pertama, cost of loanable fund. Ini biaya dana yang serendah mungkin ya. Jadi kalau dia bank itu punya biaya dana itu kecil, tentu dia bisa bisa menawarkan suku bunga kredit yang kompetitif dan keuntungannya juga cukup lumayan. Nah, ini sangat mempengaruhi cost of loanable fund ya. Lalu tingkat suku bunga SBI. Ya kalau ini juga sangat menentukan teman-teman ya, semakin tinggi tentu akan semakin bagusnya untuk dari sisi pasifa, tapi akan sulit dari sisi aktiva. Ya. Lalu kemudian tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman pesaing. Nah, ini banknya harus lihat-lihat juga nih ya, lihat-lihat bank-bank lain tetangga-tetangganya nih ya, kira-kira suku bunga bank-bank lainnya nih itu jangan sampai dia menaikkan sendiri nanti yang lain ternyata rendah ya, kalah dia pasti bersaing ya. Atau nanti dia harus lihat nih, jadi suku bunga yang dia tetapkan itu harus kompetitif teman-teman ya. Lalu target spread itu selisih antara suku bunga kredit dengan suku bunga simpanan ya. Jadi disinilah bank memperoleh yang namanya keuntungan teman-teman. Jadi dia mau menetapkan keuntungan berapa persen. Nah dari situlah nanti dia menentukan kira-kira berapa suku bunga kredit yang harus dia tetapkan dan berapa suku bunga simpanan yang harus dia berikan kepada nasabah penabungnya ya. Oke, lalu nah ini ada strategi berikutnya yaitu strategi lokasi. Ini seperti yang tadi saya bilang di awal teman-teman. Strategi lokasi ini biasanya dulu itu bank itu kantor cabang itu harus strategis ya supaya dijangkaunya mudah oleh nasabahnya ya. Jadi biasanya dia berada di kalau di kota tuh di jalan-jalan utama supaya mudah. Tapi saat ini kalau menurut saya ini sudah mulai berubah nih karena nasabah sekarang sudah jarang yang ya masih sih sering mendatangi bank tapi biasanya mereka datang ke bank itu kalau tidak bisa melakukan transaksi melalui mobile banking atau ATM ya. Kalau selama masih bisa melakukan transaksi melalui ATM ataupun mobile banking, rasanya nasabah tidak perlu ke bank ya. Saya juga nggak malas nih kalau ke bank ya. Ngapain ya kita sudah punya mobile banking, sudah punya ATM. Kecuali benar-benar urgent yang mungkin saya melakukan penarikan yang cukup besar ya, atau tiba-tiba ATM saya rusak. Nah itu biasanya baru kita perlu ke bank ya. Nah itu kalau menurut saya nih strategi lokasi ini sudah mulai dipengaruhi oleh kemajuan teknologi saat ini. Oke, yang terakhir ialah strategi promosi, yaitu bagaimana bank mempromosikan dirinya, ya melalui apa? Melalui image atau pencitraan ya. Jadi citra diri, image itu seperti apa sih? Tiap bank pasti punya konsep dan punya image tersendiri. Jadi kan bank sama saja Bu, betul, bank memang prinsip kerjanya sama, tapi untuk promosi atau branding mereka perlu membuat satu image kira-kira bank mereka ini seperti apa ya. Lalu cara yang berikutnya ialah dengan mempromosikan salah satu produk keunggulan bank. Apa sih keunggulannya? Nah itulah yang dijadikan sebagai strategi promosi.